Kita bicara wiji, endok. Pertanyaannya padahal di dalam cerita orang Jawa yang berkembang, wiji ini nggak cuma sekedar jadi semar, tapi ada Tejo, Mantri, Ismoyo, Sanghyang Manikmoyo, Jagatmata. Pertanyaannya berarti ada 3 sosok yang sebenarnya di wijinya. Pagelaran wayang itu seperti itu. Nah, kembali lagi pada Semar, bahwa sebetulnya saya sepakat, Semar itu wiji. Inti dari cerita kehidupan manusia itu Semar. Bagi saya, bahwa cerita kehidupan manusia, anane kehidupan itu wijinya ya Semar. Kalau beliau mengatakan ini wijinya tanah Jawa. Jawa bukan berarti, kalau saya loh ya, saya sepakat, tapi bukan berarti tanah Jawa loh ya. Tapi kebaikan, kebenaran, kebenehan, perilaku, budi pekerti yang baik itu wijinya Semar. Itu bagi saya, pemahaman saya. Di bumi kita, di alamnya kita. Di alamnya kita. Karena pada saat wiji di alam yang lain, mungkin orang tidak akan menyebut Semar. Tapi pengertiannya sama, cuman kalau di alam kita ya jelas-jelas kita katakan Semar itu wiji kautaman lan wiji kawita yang namanya orang asli bumi Nuswantoro. Asli Nuswantoro sebenarnya. Loh, apa kan ada sekarang muncul cerita bahwa orang Nuswantoro pun sebenarnya ini berasal dari Nuswantoro. Sini banyak cerita seperti itu. Pertanyaan saya, setiap alam itu rata-rata dulu pasti punya wiji kawita. Pasti. Dan Nusantara ya sudah ada. Makanya kenapa ada peradaban di sini? Karena di sini pernah ada yang namanya kehidupan makhluk manusia. Masing-masing memang punya garis sendiri-sendiri, dan ini yang dikonsep di Jawa. Makanya konsep Jawa itu ada konsep kata papat itu bicara tentang warna ya. Warna ada 4. Putih, merah, kuning, hitam. Sebenarnya ini pun orang Jawa sudah menggambarkan di dunia ini pun ada 3 ras manusia. Orang ras kulit putih, terus kemudian kulit merah, kulit kuning, dan kulit hitam. Itu sudah menggambarkan tentang konsepsinya kadang papat kalimo pancor itu sebenarnya sudah universal tentang, kalau dikaji itu tentang kehidupan keberadaan alam semesta sebenarnya. Nah tapi ini sekarang pengertiannya sudah dikerdilkan dengan pengertian yang seolah-olah aneh-aneh gitu kan. Kalau bicara kata mokatif pancor, wah bicara tentang hal-hal sing tidak zaman sekarang itu udah nggak perlu lah ya. Nah padahal bagi prinsip kehidupan kita mengenali diri sendiri itu sangat perlu. Mengenali diri sendiri tidak hanya mengenali secara lahiriah, tetapi secara batinnya. Nah batinnya punya karakter nggak? Punya. Karakter lahiriah itu ditentukan oleh karakter batinnya. Karakter batinnya ini harus apa supaya karakternya itu laras? Harus dikenali, dipahami, dan kemudian bisa diolah. Maka perjalanannya konsep Semar ini ngomong, tapi apabila yang dimong sudah hidup dengan jiwa kepribadiannya, ngomong itu sudah tidak perlu, malah menggerakkan yang ngomong. Kita dimong kadang pakat timo pacat kakak kawah di Haryana pertama karena kita belum paham. Setelah kita paham, kita menggerakkan mereka. Abimanyu mau menggerakkan si Semar, Gareng Metro Bago tidak perintah. Tapi pada saat dia dalam keadaan apa, kondisi yang tidak baik atau buta petang ditarik dari petang karena situasi, maka yang 4 inilah yang membimbing, membukakan suatu keadaan dengan hiburan, dengan petuah, dengan ini dan sebagainya. Tapi pada saat dia sudah berkepribadian kembali, maka dia yang menggerakkan lah. Di konsep kita pun seperti itu sebenarnya, hubungan lahir dengan batin, konsep kepribadian kesadaran dengan konsep spiritual batin. Sedikit melenceng apa yang disampaikan Romo Beni tadi, bahwa sebenarnya konsep sedulur papat lima pancur itu semua punya. Contoh, kalau kita bicara Islam, ada Rasulullah, sahabatnya 4,
Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau kita bicara pakai biksu tong, itu yang ikuti 4. Kita bicara avatar, maka dia akan menguasai yang namanya penggerak tanah, api. Semuanya sama sebenarnya, konsepnya sama. Cuman kan bahasa ini kan menjadi asing ketika orang Jawa yang menyebutnya dengan sedulur papat, kalimo pancer. Padahal kalau kita bicara keluar, melihat keluar, konsepnya sama itu. Konsepnya sama dengan penyebutan yang berbeda. Nggak ada namanya Bujutong hanya diikuti oleh Sunggokong saja, nggak ada. Pasti diikuti oleh 4 itu. Bicara Rasulullah Muhammad, tidak ada. Sendirian, pasti diikuti oleh 4 sahabat. Dan semuanya itu konsepnya sama. Semuanya konsepnya sama, bahwa itulah sebetulnya hidup. Dan orang Jawa itu sudah mengenalnya jauh sebelum yang lainnya mengenal itu. Ya, dan kemudian kenapa kita tidak berani bercerita tentang kebenaran pengetahuan hal itu. Nah ini yang di mana Satria? Ya. Gitu loh. Artinya orang bercerita tentang kebenaran diri kita, peradaban diri kita, pengetahuan diri kita, yang akhirnya menjadi adab budayanya kita. Kenapa kita tidak berani menyatakan dengan merdeka gitu loh? Ada apa dengan jiwa satria kita? Pertanyaannya kan gitu akhirnya. Ya pertanyaannya sederhana saja. Mau kita itu terlahir sebagai kesatria, tapi begitu dilabeli yang lain, kesatriaan kita tuh hilang. Tanya. Kalau melihat dari pernyataan-pernyataan ini kan bahwa Semar itu adalah biji dari setiap manusia Nusantara lah, Jawa Nusantara. Tetapi juga Semar itu pamomong para kesatria. Pertanyaannya, ini ada 2 hal yang mungkin menurut saya itu cukup berbeda, karena pada saat sekarang kita lihat, tadi mungkin kesatria itu mesti sing mikirna negara, ya, kebaikan dan lain sebagainya, membela kebaikan ini dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah manusia-manusia Nusantara itu semuanya memiliki jiwa seperti itu? Padahal pada kenyataannya mungkin banyak kok yang tidak berpikir tentang negara, hanya duniawi, yang mungkin menjadi orang yang tidak dalam tanda petik di masyarakat tidak bermanfaat, banyak buruknya dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ada satu pernyataan bahwa Semar ini wijinya. Nah pertanyaannya, Semar ini kan naik lagi dari kayak gue orang ngomong Nusantara, apalagi ke mall ya. Ini di mana gitu loh. Ini kan sesuatu yang bertentangan ya. Satu sisi tidak muncul jiwa kesatria, tapi padahal jadinya ono Semar tadi wijinya. Nah ini saya yang muda pengen bertanya ini. Itu yang terkait dengan keramaian orang saat ini dengan bahasa satriopiningit. Satriopiningit yang artinya sejatinya setiap manusia itu punya jiwa satria. Jiwa satria adalah jiwa untuk mengendalikan, menegakkan, membela hakikat kebenaran hidupnya, diri kita, keluarga, sampai lingkup negara demi kebaikan alam semesta. Ini konsep satria itu seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya kok hilang karena zaman. Kita jangan ingkari ya, di balik sisi kehidupan kita ada ritme kehidupan yang namanya zaman. Nah, karena zaman, maka itu setelah hilang. Tapi ada, sudah kalau digambarkan di dalam konsep Jawa itu yang menjadi ramai itu akhirnya muncul perjanjian 500 tahun soalnya gitu kan. Nanti akan muncul kembali gitu kan. Yang dimaksud muncul kembali itu adalah kesadaran. Karena kita kehilangan pola pendidikan ala peradaban kita sendiri Nusantara. Pola pendidikan 3 dasar pola pendidikan asli Nusantara itu 1. Pertama, kalau orang Jawa itu urip itu laku bakti. Pertama, dididik bagaimana kamu berbakti. Dari berbakti terhadap orang tua, berbakti terhadap
keluarga yang lebih tua, berbakti kepada lingkungan, kepada akhirnya sampai kepada negara. Itu laku bakti itu sudah tidak menjadi konsep pendidikan di ranahnya orang kita. Kedua, laku eling lan waspada. Eling marang Gusti, eling marang sapada-pada, eling marang liya dan sebagainya. Terus laku prihatin. 3 laku ini sebagai konsep dasar pendidikan hilang. Bagaimana kita harus berbakti, bagaimana eling waspada, bagaimana kita berprihatin terhadap kenyataan. Karena gladinya satria itu yang 3 itu. Berbakti, eling, waspada, lan prihatin. Lah sekarang generasi muda kan pada tidak dididik prihatin, rata-rata dididik manja. Maka, tapi karena zaman ya, kenapa saya katakan karena zaman? Karena tiba-tiba ada generasi yang kemarin saya pernah katakan ngobrol-ngobrol juga. Kenapa generasi anak-anak sekarang disuruh makan sulit? Siapa sih ngajari? Yang ngajari ternyata zaman. Zamannya saya dulu. Tidak ada anak kecil disuruh makan murah, Tapi pertanyaannya, perjanjian 500 tahun itu memang benar-benar ada, dan dalam arti ini adalah perjanjiannya sang pamomong sendiri yang mewujud mungkin menjadi sabdo palon, jadi apa ya, perjanjian 500 itu, atau memang ini hanya bukan sesuatu, hanya apa istilahnya, yang ada di masyarakat aja gitu. Tapi apakah memang ada perjanjian? Karena saya berpikir jangan-jangan kalau ada perjanjian sing jerene arep meneng bae disit mengenai 500 tahun yang misalnya dirubah nembe aku arep mengembalikan kembali agama Budi. Jangan-jangan manusia-manusia Nusantara ini semua terdiam, manja, dan lain sebagainya karena terikat terhadap perjanjian 500 tahun. Jangan-jangan ini iya, tadi kaki semarki ibaratnya mungkin nyong urung oleh opah, soalnya nyong ada perjanjian nyong menang nih. Sebentar, saya coba jawab yang pertama. Apakah Semar itu ngomong kesatria? Siapapun yang terlahir di dunia ini, dia kesatria. Dia dimomong sama yang namanya Semar itu. Kok bisa ada yang jahat dan lain sebagainya? Kemana ini? Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Orang berbuat jahat, dia sadar tidak kalau berbuat jahat? Jenengan mau mencuri, jenengan sadar tidak kalau mau mencuri itu? Sadar, berarti sudah dimong loh. Tapi ya, orang mencuri pasti ada rasa, tetap ada rasa. Ada rasa, jangan mau bunuh orang. Sudah diingatkan, dimong, itu salah. Nah, perkara tetap dilakoni, berarti bukan salah sih ngomong toh ya. Jadi orang jahat pun itu dimong sebetulnya sama Semar. Tahu bahwa itu tidak baik. Salah. Jenengan mau mencuri, jenengan sadar kok yang mau dicuri bukan milik saya, tapi tetap dilakukan toh. Artinya Semar sudah mengingat terus ngomong, itu salah. Nih, panggah dilakoni. Nah, sing salah iki sing ngelakoni apa Semar? Ya, ini kalau disederhanakan aja, jadi biar nggak. Kedua, perjanjian Sabdo Palonoyo Genggong. Saya tanya, dari mana jenengan kenal yang namanya Sabdo Palonoyo Genggong? Kalau bukan dari serat Darmo Gandul Gadulucu, sopo sing gawe iki ditelusuri. Orang terjebak itu tanpa melihat siapa yang membuat. Serat Darmo Gandul Gadulucu ini untuk kepentingan apa dibuat? Oh, kalau sudah bicara begitu, apakah bicara kepentingan kok? Siapa yang berkuasa? Dia yang membuat sejarah dan membuat tulisan. Coba dibaca dengan baik dan benar. Apa yang terkandung di dalam serat Darmo Gandul Gadulucu? Perjanjian 500 tahun, perjanjian dengan siapa? Saya tanya. Nagih utang, sopo sing utang? Enggak ada yang utang kok ditagih. Loh, itu kan satu pembodohan bagi saya. Bagi saya pribadi itu pembodohan. Kita hanya dibuat seakan-akan berangan-angan saja. Akhirnya apa? Tidak mau bergerak, ngenteni baiklah sate. Itu satu serat yang dibuat untuk merubah karakter wong Jawa.
Ya, nanti dulu. Saya agak sedikit menambahkan. Kita lihat sejarahnya penciptaan konsepsi sabdo kalon manunggal. Pertama, itu sebenarnya berbicara jangka. Jangka itu artinya gini, orang kita waskito terhadap keadaan yang akan datang. Itu berbicara tentang mengkonek 500 tahun dari sebuah prosesi selesainya Keraton Mojopahit lah ceritanya gitu kan di situ. Itu nanti 500 tahun akan ada perubahan yang muncul, di mana akan muncul yang namanya kesadaran manusia terhadap kebenaran di dalam hakikatnya masing-masing. Kalau sebelum ini orang masih memiliki konsep kesadaran hakikatnya seolah hanya satu hal, satu kelompok. Tapi nanti semua akan sadar pada titik akhirnya orang akan sadar sejatinya kebenaran itu memang bermacam-macam dan semua itu memiliki hakikat kebenaran selama tidak merusak orang lain. Selama tidak merusak lalu orang larang. Orang rusak orang larang. Karena Jawa itu prinsipnya cuma satu. Cuma dua itu. Kita bebas berbuat apapun, yang penting ojo merusak, ojo melarang. Itu prinsipnya orang Jawa. Oke. Jadi saya tambahkan, yang sifatnya jompo itu adalah ilmu titennya orang Jawa. Hidup itu siklus, akan terjadi setiap tahun akan ada perubahan yang kembali pada titik awal. Nah inilah orang, kalau saya mengaku tadi ya, wong Jawa ora sakti, nggak ada istilah sakti. Yang ada bagi saya adalah titen. Titen apa? Dengan pergerakan alam semesta. Karena wong Jawa itu paham dan selaras dengan alam semesta, sehingga tahu kalau sekian tahun pasti akan terjadi sesuatu. Karena gini, kenapa digambarkan garisnya di Mojopahit? Karena Mojopahit pada saat jaya itu terjadinya persaudaraan di dalam perbedaan yang baik ya. Ini kali-kali lah, bahasanya gitu. Nah, dan setelah ada keruntuhan ini, kan akan muncul suatu situasi yang orang saling membenarkan dengan kebenarannya masing-masing. Zaman yang saya katakan tadi golek pas gitu. Kebenarannya manusia yang dianggap kebenaran buta. Padahal nanti akan kembali pada kebenaran wiji. Sejatinya manusia itu sudah punya wiji kawitan tentang kebenaran dengan tata caranya masing-masing. Setiap rumpun itu punya kebenaran di dalam tata caranya masing-masing. Kelompok begitu. Dan semua harus dihormati. Dan konsep jompo zaman dulu itu melihat gambarannya kayak zaman Mojopahit waktu lagi jaya-jayanya itu, bukan perkara nagih janji. Sabdo palon itu berarti sabdo itu apa sih? Palon itu apa sih? Itu bicara ketetapan, hukumnya alam. Palon itu palu, susu susor, telu telon, ketetapan sabda atau ketetapan jangka. Ada kepastian jangka akan terjadi gitu. Karena dasarnya tadi ilmu titen. Tapi bagi orang Jawa yang sudah paham itu bukan titen. Itu karena penuh. Karena kaparingan penuh, kafruh gimana? Sehingga bisa menggambarkan secara sistematis dan tepat. Kenapa perlu? Karena dia berhubungan dengan semesta alam raya dan tulisan-tulisan alam raya itu. Itu ya ini kajiannya beda lagi nih. Nanti ketemunya beda lagi dari itu. Ya, yang lebih di dalam. Intisarinya itu berbicara tentang jompo, bukan berbicara tentang yang namanya nagih janji. Nah, saya meluruskan, jompo itu bukan meramal loh ya. Kan sementara ini pemahaman saya. Orang mengatakan jompo itu ramal. Rancunya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu diramal, padahal bukan. Itu membaca. Jadi bukan meramal. Kalau sudah bicara jompo, itu membaca siklus alam. Bukan meramal akan terjadi meramal akan satu kejadian, tidak. Tapi membaca. Kalau meramal itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau jompo itu pasti terjadi. Karena hidup itu siklus. Satu contoh, bayi lahir nggak bisa pertanyaannya 500 tahun kalau itu menjadi jongko yang pasti terjadi akan kembali itu kapan? Nah, pertanyaan saya sederhana, 500 tahun jenengan mau bilang 500 tahun ini hitungan apa? Masehi?
Ini pakai. Nah, itu kebanyakan sementara ini orang mengatakan 500 tahun dengan penanggalan Masehi. Nah, ya kan pemahamannya begitu. Satu sisi kita harus ada alam semesta itu kan butuh proses. Tapi dengan munculnya Kawitan Nun Sewu lah ya, dengan pulau yang dulu itu paribasan kesingit ya, untuk berpakaian seperti ini, berbicara seperti ini. Sekarang sudah muncul. Berani, ini proses. Ini proses, dan apakah itu sudah berarti 500 tahun itu sempurna lagi pelaku? Dia menuju kepada hakikat yang diinginkan. Kemarin dengan risih pakai yang namanya udeng ya, iket risih. Tapi begitu sudah tidak ada kerisian, ya 500 tahun itu sudah jalan. Nah, ada sanepan keterkaitan Joko itu dengan tutupnya kebesaran Majapahit. Itu dengan konsep perhitungan angkanya. Terus ada kata-kata kaitannya dengan pertandanya Gunung Merapi meletus. Sebenarnya meleduknya Merapi banyak. Berapa kali meleduk dari zaman dulu. Hanya kemarin dipertandai pada saat tahun 2010. 2010 itu yang 2006 nggak jadi, malah terjadi tsunami. Akhirnya 2010 bulan 10 Gina bareng Bumi Pertiwi itu melahirkan zaman. Di situ terjadi sesuatu yang memang yang luar biasa, dan kemudian 2012 secara konsep alam ya itu sudah mulai kelihatan. Saya sampai ditanya Nun Sewu, Pak, perjanjian itu berjalan dan rampung itu tanda-tandanya. Salah satu 2010 itu 2012 saya katakan, Nun Sewu, di mana-mana kalau malam Jumat rata-rata di desa-desa atau lingkungan-lingkungan pada apa? Melakukan kegiatan ritual. Apa? Kalau di tempat kami kebunden sih sebetulnya. Bukan Jawa. Oh, yang bukan Jawa ya? Perjanjian. Perjanjian. Ya, kalau di sini bahasanya perjanjian ya. Iya. Kalau di sana loh? Kalau di sana sih apa ya? Kalau apa itu? Ngaji. Ngaji bukan ngaji lah. Kalau di sana itu disebut manakib. Manakib. Tapi umum di Jawa itu, di Jawa Tengah nih, itu bicara perjanjian. Ya, tapi setelah 2012 ke sini hilang. Perhatikan, hilang. Loh, kita sadar nggak? Itu simbol alam saja, bukan berarti itu nggak baik, bukan. Itu simbol alam. Satu contoh kecil aja kemarin, boomingnya batu. Ya, waduh, seluruh Nusantara bicara tentang batu. Ya, yang artinya harganya biasanya dibuang menjadi yang luar biasa. Itu kan sebenarnya menurut saya itu adalah tanda alam. Nah, hilangnya itu kehendak siapa yang mengkomando? Nggak ada, tahu surut. Jadi itu hanya simbol, bukan akan koyong topi joji itu jadi peperangan, bukan. Tetapi orang akan sadar kembali kepada budinya masing-masing untuk menghormati satu dengan yang lain di dalam ajaran budi loh ya, ajaran budi. Ngapunten, jangan kemudian pengertian ajaran budi itu dikaitkan dengan agama, bukan. Siapapun mereka, beragama apapun mereka, ketika mendapatkan pencerahan dalam arti kesadaran diri, dia menjalankan ajaran budi. Dan Sabdo Palot itu, yang konsep Sabdo itu siapa sebenarnya? Ratu. Lah ratu itu sinten? Ya Brawijaya Pamungkas. Nah, tapi digambarkan itu Semar, itu pamomongnya. Ya memang di dalam dirinya yang mengatakan itu pamomongnya, rasa hidupnya, yang ngomong tentang jangka nanti Arbali kembali kepada budi. Mungkin dengan itu aja bisa jangka kok. Ketika berbisnis, nanti ini begini, keuntungannya sekian, itu terjadi kok. Ya, dan itu pembunuhan karakter di alamnya kita kemarin, Mas. Nun Sewu. Pada saat kita berbicara nanti akan terjadi begini, apa begini kersa? Ngisi kersane Gusti, wadah. Orang tidak ada syaratnya manusia yang mampu dingini kersane Gusti sampun ngertos kawitan nanti pok. Dan manusia sebatas berapa? Nah, tapi ini pembunuhan supaya kita tidak mempunyai pandangan tentang masa depan.
pembunuhan karakter, Pembunuhan membunuh karakter. kita menjadi kerdil. Tapi kalau ada sebagian orang berpikir bahwa Sabdo Palon itu adalah perwujudan dari Semar, pertanyaannya, Sang Wiji ini memang pernah menjadi mewujud sebagai manusia gitu, atau hanya sebagai mungkin pamomong di dalam diri setiap manusia gitu. Dalam arti menitis, sebenarnya nitis gitu katanya. Kayak kalau di cerita pewayangan mungkin Wisnu nitis Kresna dan lain sebagainya gitu. Ini kaki Semar ini sendiri pernah menjadi seperti itu atau tidak gitu? Selama orang Nusantara lah sebenarnya, bukan Jawa. Tapi kita karena di Jawa bicara Jawa, orang Nusantara ngugemi peradaban kita sendiri, maka sesungguhnya Semar itu di dalam membuka diri. Cuman ada orang yang tidak mengugemi, maka Semar tidak membuka diri tentang konsepsi Jawa. Tapi Semar sendiri pernah nggak menjadi sosok manusia yang hidup gitu, mewujud gitu. Gini ya, Karena ini kan perlu dibilang, orang banyak itu berpikir Sabdo Palon Noyo Genggong itu perwujudan dari Semar yang mewujud, yang makanya orang zaman sekarang Semar ini sampai detik ini masih hidup. ya Entah itu Lo masih ada makhluk yang hidup ya, Semar masih hidup. sampai mungkin ya, saya pernah ini sama temenin Romo Femi ini ke Gunung Tidar. Di sana ya ada petilasan Semar. Nah, ini kan pertanyaannya berarti ini, dan mungkin ada ya seperti itu, ada petilasan, ada itu berarti kan Ada yang pernah sosok Semar yang itu apakah ya ini pertanyaan. ya gini, prinsip dasarnya begini, biji kawitan itu pernah ada, berarti kesimpulannya pernah ada. Nah, kemudian pertanyaan saya, orang Jawa ilmunya itu adalah konsep langgeng. Urip niku sejatinya langgeng. Yang mengatakan tidak langgeng itu ya nggak tahu. urip itu langgeng. Makanya kembali pada kelanggengan. Berarti wiji niku langgeng apa mboten? Langgeng. Berarti dia pernah hidup di dalam dunia nyata nggak pernah. Dan sekarang masih ngomong nggak? Masih. Tanya lagi. Di dalam perwujudannya itu kan kita bicara wiji, endok. Pertanyaannya padahal di dalam cerita orang Jawa yang berkembang, wiji ini nggak cuma sekedar jadi Semar, tapi ada Tejo Mantri, Ismoyo, Sanghyang Manikmoyo, Jagatmata. Loh, pertanyaannya berarti ada 3 sosok yang sudah jadi wijinya. Orang-orang kita yang katanya itu dicipta dari Sang Yang Tunggal. Jadi dalam ini nanti. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa Pak ngomongnya ngomong Semar? Pertanyaannya terus Manikmoyo nanti, Tejo Mantri nanti. Nanti dulu. Maksud saya paham. Artinya gini, sukma menang rasa kening rogo tunggal. Ya. Ini konsep wiji telu, wiji siji jadi telu perkara di dalam diri manusia. Semua itu punya tugas masing-masing. Sukma menang rasa kening rogo tunggal. Pada saat kita lagi berbicara satu alur, itu Semar dengan konsep rasa di dalam menggerakkan raga. Ini kan baru berbicara konsep Semar. Belum berbicara konsep urip sak utuhe. Kalau bicara urip sak utuhe, itu 3 itu harus masuk dalam diri kita nih. Kalau saya kembalikan, mohon maaf penjelasan. Maka ketika saya mengatakan rusuk molan jiwa, itulah perwujudan dari 3 itu. Jangan-jangan nih ya. Ini gampang aneh banget. Kalau menurut saya loh, nggak punten ini. Gampang. Jangan-jangan saat dimana orang punya berpikir ketidakbaikan, itu sebenarnya sih ngomongin kita cuman jarene ngomongin sih kan. Pada saat orang berpikir kebaikan itu tentang sifat satria itu mungkin yang ngomongin Semar,
Tapi pada saat orang berpikir menjadi seorang raja, di mana berpikir negara, terus masyarakat dan lain sebagainya dalam posisi, jangan-jangan yang ngomongi itu sebenarnya Betara Guru. Makanya Dean gitu. Tertarik Kak. Oh. Tertarik Kak. bukan Dean. Pada saat zaman padat menang, kita tahu ceritanya ya. Wiji niku dadi telu, ngerti kan? Tetapi kenapa seolah-olah yang menjadi pamomong itu hanya Semar? Seolah-olah. Karena dalam konteks zaman satu, yang kedua dalam konteks tentang kasatrian yang terpingit. Semar yang mati-matian untuk membangun satria itu aja kepingit gitu kan. Nanti kalau kita sudah paham tentang konsep Jawa secara utuh dalam konsep kadang papat, limo panter, sukma meneng, roso kening, rangga tunggal, itu kan simboliknya Tejo Mantri, Tejo Moyo, Ismoyo, Manik Moyo, itu simboliknya. Tapi konsep ajarannya itu sudah ada di badan. Kalau kita sudah paham itu secara utuh, itulah yang nanti menjadi konsep sejati tentang Jawa. Sementara ini baru masih bahasanya seolah Semar di dalam diri, bukan bicara tentang Manik Moyo dan Tejo Moyo di dalam diri ikut berperan. Kenapa? Karena zaman. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, wong Jawa ora lali mesti ono kembang, telon, ono menyan, ono madu. Kembang, menyan, madu. Tapi karena zaman seolah-olah hanya dua, kembang dan menyan, madu. Padahal harusnya kembang, menyan, madu. Ini harus dimunculkan lagi. Simbolnya apa? Kembang itu niat itu masih angan-angan. Dan menyan itu simbol proses menggerakkan menengnya wijinolo. Kemudian memohon pada Tuhan, alam dan kehidupan menjadikan madu murbadu mati jadi kasunyatan. Simbol niat dan kasunyatan melalui cipta rasa kita. Ini simbol. Tapi kemarin-kemarin karena zaman menjalankan itu, tapi kembang karo menyan madu, bukan menyan terus madu gitu.